Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelas 7E mempersembahkan sebuah cerita berjudul Asal Usul Pulau Kemarun. Selamat menyaksikan. Dahulu kala, di tepian Sungai Musi, berdirilah sebuah kerajaan yang makmur bernama Sriwijaya. Kerajaan tersebut dipimpin oleh Raja Palembang yang dikenal bijaksana dan adil. Ia memiliki seorang putri yang sangat cantik dan baik hati bernama Siti Fatimah. Suatu hari, datanglah seorang saudagar muda dari negeri Tiongkok. Namanya Tan Bun. Ia datang untuk berdagang di Palembang. Salam hormat Paduka Raja. Saya Tan Bun An, seorang pedagang dari Tiongkok. Maksud kedatangan hamba ke sini untuk memohon izin berdagang di kerajaan ini. Selamat datang di Palembang, Tan Bun. Kamu boleh berdagang di sini dengan syarat harus membayar pajak sebesar 20% dari keuntungan berdagang setiap bulannya. Terima kasih Yang Mulia. Syarat Yang Mulia siap hamba penuhi. Dari raja untuk berdagang, Tan Bun segera menjalankan perdagangannya. Sesuai dengan syarat yang diberikan, maka setiap bulannya Tan Bun menyerahkan pajak sebesar 20% dari keuntungannya. Namun, kali ini kedatangan Tan Bun tidak hanya untuk menyerahkan pajak, tetapi memiliki maksud lain. Yang Mulia, sebagaimana mestinya, hamba datang untuk menyerahkan pajak dari keuntungan perdagangan hamba. Terima kasih Tan Bun, engkau pedagang yang sangat jujur. Perdaganganmu tampaknya semakin maju. Terima kasih atas pujiannya Yang Mulia. Hamba datang kali ini tidak hanya untuk menyerahkan pajak, tetapi juga untuk melamar putri Siti Fatimah. Aku bisa menerima pinanganmu untuk putriku, tapi dengan satu syarat. Kamu harus menyiapkan 4 guci emas sebagai mas kawinnya. Tan Bun segera memenuhi syarat yang diajukan oleh raja. Setelah mengirim surat ke ayahnya, Raja Cina, sebuah kapal yang mengangkut 4 guci emas berangkat ke Sriwijaya. Keempat guci emas tersebut, bagian atasnya ditutupi dengan daun sawi agar keberadaan emas-emas tersebut tidak diketahui siapapun. Kapal yang mengangkut 4 guci emas tersebut tiba di Sriwijaya. Tan Bun yang sudah tidak sabar segera naik ke atas kapal hendak melihat 4 guci emas. Di manakah guci-guci emas itu? Hamba simpan di kapal bagian belakang, Tuan. Tunjukkan di mana tempat guci-guci itu. Itu tuanku, semua guci emas tersebut ditutup oleh kain hitam. Sekarang keluarlah. Aku ingin memeriksa guci-guci emas itu. Tan Bun segera membuka kain hitam yang menutupi guci emas tersebut. Namun, alangkah terkejutnya dia bahwa guci-guci tersebut berisi daun sawi. Apa kata raja? Jika yang dikirim adalah sayuran busuk bukan emas, raja pasti akan merasa tertipu dan terhina. Karena terbawa oleh perasaan malu dan kecewa yang mendalam, Tan Bun tanpa berpikir panjang dan tidak memeriksa terlebih dahulu,
segera melemparkan guci-guci tersebut ke dalam Sungai Musi. Ketika mengangkat guci terakhir, Tan Bun kehilangan keseimbangan dan tersandung hingga membuat guci tersebut pecah. Kenapa kamu tidak bilang bahwa emas tersebut ditutupi oleh sawi? Dan aku sudah terlanjur membuang ketiga guci itu. Sudahlah. Ayo kita menyelam dan ambil ketiga guci tersebut. Siti Fatimah yang mendengar kabar Tan Bun yang menyelam terus menunggunya dari atas kapal. Dayang, selama ini kau sudah setia menemaniku. Namun, kali ini aku akan menyusul calon suamiku menyelam ke sungai. Kamu tidak perlu menemaniku. Doakan saja aku selamat. Dan jika suatu saat nanti ada tumpukan tanah di sungai, berarti itulah kuburanku. Belum sempat Dayang mencegahnya, Siti Fatimah sudah melompat ke dalam sungai. Dayang terus menunggu hingga keesokan harinya. Hingga ayam berkokok dan matahari muncul di ufuk timur, baik Tan Bun, prajurit, dan Siti Fatimah belum juga muncul. Tiba-tiba, Dayang melihat gundukan tanah dari dalam sungai. Itu artinya Siti Fatimah telah meninggal dunia. Lama-kelamaan, gundukan tanah tersebut menjadi sebuah pulau. Masyarakat di sekitarnya menyebut pulau tersebut dengan nama Kemarau. Dalam bahasa Indonesia, Kemarau artinya adalah kemarau. Dinamakan Kemarau karena pulau tersebut tidak pernah tergenang air meskipun Sungai Musi sedang banjir. Dari kisah ini, kita belajar untuk jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan, serta untuk jangan menilai apapun dari tampilannya saja. Itu tadi penampilan dari kami. Maaf apabila alangkah tinggi si pohon randu penuh berduri. Janganlah sedih dikala rindu, mari bernyanyi, mari menari. Janganlah sedih dikala rindu, mari bernyanyi, mari menari. Pohon randu penuh berduri, tumbuh serumpun si kayu jati. Mari bernyanyi, mari menari, jangan biarkan sedih di hati. Mari bernyanyi, mari menari, jangan biarkan sedih di hati. Lenggang melenggang, Zapin Palembang, mari menari, mari berdendang. Lenggang melenggang, Zapin Palembang, mari gembira berpantun riang. Zapin Palembang, mari gembira berpantun riang. Lenggang melenggang, Zapin Palembang, mari menari,